Kementerian Pertanian itu mengungkap juga tentang apa yang menjadi prioritas dari Pak Presiden, yaitu tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Jadi mau tidak mau, karena Kementerian Pertanian ini tidak mengalami perubahan personal, Pak Menterinya tetap, Pak Wamennya juga tetap, maka dia sudah saling mengenal. Tentu saja dengan staf-stafnya, dengan dirjen yang ada di kementerian itu, dia juga sudah kenal dengan baik. Oleh karena itu, bisa langsung bekerja dengan baik, tinggal menindaklanjuti yang tinggal waktu November, Desember, 2 bulan, artinya program yang tahun 2024. Begitu 25, pastilah sudah dibuat programnya, sehingga tentang pertanian ini yang membicarakan tentang sambutan Pak Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan ini akan menjadi prioritas, ya, akan menjadi sorotan utama dari kementerian itu. Presiden Prabowo yang kemarin dilantik, pada saat malam harinya langsung mewartakan, mengumumkan, mendeklarasikan siapa-siapa yang menjadi menteri, menjadi stafnya, menjadi pembantunya. Dan sebelum menyatakan itu, Presiden menyatakan bahwa kabinet yang dipimpinnya diberi nama Kabinet Merah Putih. Wah, luar biasa. Saya begitu mendengar nama Kabinet Merah Putih, langsung, benderaku, negaraku, merah putih. Itu luar biasa. Dan ini sesuai dengan keindonesiaan, beri nama merah putih. Ternyata pada malam hari itu yang disebutkan jumlah menterinya yang ada 48 orang dan wamennya, wakil menterinya itu 56 orang. Ditambah lagi dengan 5 badan. Dan dari situ sebenarnya saya melihat ada banyak tokoh-tokoh baru yang tidak pernah muncul di dunia politik dan tidak pernah diperbincangkan oleh siapapun, ya. Dan tentu saja itu membuat kejutan. Dari wamen ini, sebelum bicara tentang wamen ataupun menteri, sebetulnya saya melihat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu mencatat sejarah tersendiri di dalam kepresidenan dan kewakil presidenan. Mengapa mencatat sejarah sendiri? Karena Pak Presidennya merupakan presiden yang diangkat dengan usia yang paling tua. Begitu juga wakil presidennya diangkat yang paling muda. Ya, ketika presiden pertama itu kan usianya masih sangat muda, sekitar 40-an lah. Baik itu menterinya, baik itu wakil presiden dan presidennya, artinya 40 ke atas gitu. Nah, ini kan Pak Prabowo di atas kepala 7 dan wakil presidennya di kepala 3. Jadi ini salah satu prestasi juga bagi bangsa dan negara di dalam hal kepemimpinan nasional, ya, yang nantinya juga menjadi seorang negarawan yang bisa menuntun rakyat Indonesia yang jumlahnya 180 juta itu
sungguh luar biasa. Dan kepemimpinan ini boleh dikatakan menjadi harapan bagi banyak orang. Dan semua menteri dan wakil menterinya juga menyatakan adanya kesiapan untuk menjalankan tugas. Padahal kalau kita melihat pidato perdananya, Presiden itu memberikan ekspektasi yang cukup luar biasa. Ekspektasinya tinggi, ya, harapannya tinggi untuk mencapainya. Jadi mestinya perlukan kerja yang solid, kerja yang berkolaborasi, dan mungkin juga ada tambahan kerja yang cerdas sekaligus kerja yang keras. Ya, kalau hanya cerdas saja mungkin juga susah. Karena negeri kita ini jauh. Jadi kalau Pak Menteri atau Pak Presiden mau datang ke Papua, itu tidak butuh waktu yang singkat. Ya. Kira-kira bisa sampai 5 jam penerbangan dari Jakarta menuju ke Papua. Belum lagi kalau itu ke daerah-daerah yang lain, ya, yang di dalam pedalaman itu. Nah, ini semua tentu memberikan harapan. Nah, dari pengangkatan menteri, nah, sebetulnya saya teringat akan 3 kandidat yang pernah disodori untuk jabatan menteri, tapi ada yang tidak mau, ya, untuk melakoni itu. Ya, yang pertama itu ada nama Bu Khofifah yang sekarang menjadi calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Juga ada adiknya Hasim itu, lalu Menteri Pak Luhut itu juga menyatakan tidak siap untuk jadi menteri. Tapi begitu tadi pagi saya melihat melalui televisi, loh, kok Pak Luhut ada berdiri di paling depan, mau diangkat sebagai apa ini? Gitu. Tapi keraguan itu ternyata memang tidak diangkat sebagai menteri, tetapi menjadi, ya, bukan menteri. Kantornya nanti nggak tahu di mana, karena ini termasuk hal yang baru. Tentu nanti akan disediakan, akan dicarikan tempatnya oleh pembantu-pembantu presiden atau presidennya sendiri yang mencarikan tempatnya. Dan Pak Luhut ini boleh dikatakan senior, ya, senior dari presiden ketika masih aktif di dunia kemiliteran, dan juga senior dari sekian banyak menteri-menteri. Dia ya yang paling dikatakan paling usianya lanjut. Ya. Tapi sekalipun usianya lanjut, tapi tingkat produktivitasnya masih tinggi, tingkat kesehatannya masih baik, ya, dan gagasan-gagasannya juga masih baik. Kiranya Pak Luhut nanti dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan, sekalipun bukan Dewan Pertimbangan Presiden, tapi setidaknya dia dengan pengalaman yang sungguh luar biasa dapat memberikan masukan-masukan kepada presiden. Lalu presiden nanti bisa menyampaikan kepada stafnya di bidang ekonomi yang cukup luar biasa jumlahnya itu. Ya. Jadi kabinet sekarang, kabinet merah putih yang jumlahnya total itu 109 dikurangi dengan 5 badan, berarti ada 104 menteri yang diangkat. Dan semuanya ini kalau bisa bekerja dengan cepat, bisa bekerja dengan planning yang sudah disiapkan oleh masing-masing menteri dan wakil menteri, tentu akan bagus. Nah, pada saat mau melantik wamen tadi siang, ya,
atau sore hari pukul 15. Wamen Kementerian Pertanian itu mengungkap juga tentang apa yang menjadi prioritas dari Pak Presiden, yaitu tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Jadi mau tidak mau, karena Kementerian Pertanian ini tidak mengalami perubahan personal, Pak Menterinya tetap, Pak Wamennya juga tetap, maka dia sudah saling mengenal. Tentu saja dengan staf-stafnya, dengan dirjen yang ada di kementerian itu, dia juga sudah kenal dengan baik. Oleh karena itu, bisa langsung bekerja dengan baik, tinggal menindaklanjuti yang tinggal waktu November, Desember, 2 bulan, artinya program yang tahun 2024. Begitu 25, pastilah sudah dibuat programnya, sehingga tentang pertanian ini yang membicarakan tentang sambutan Pak Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan ini akan menjadi prioritas, ya, akan menjadi sorotan utama dari kementerian itu, karena Pak Presiden bicara soal ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini paling tidak akan bicara tentang kemandirian pangan. Jadi semua hal kebutuhan rakyat Indonesia bisa dicukupi dari negeri tercinta Indonesia ini. Selain kemandirian, tentunya akan berbicara soal swasembada. Ya. Jadi semua pangan juga harus bersumber dari tanah bumi Indonesia. Ya. Jadi kemandirian, swasembada, dan satu lagi yaitu ketahanan pangan itu sendiri. Jadi kalau sudah mandiri, swasembada, pastilah ketahanan pangan bisa terwujud. Kalau ketahanan pangan ini sudah terwujud, rakyat tentu akan senang karena harga-harga pangan mulai dapat dijangkau oleh banyak orang. Ya, karena boleh dikatakan harga beras, ya, boleh dikatakan cukup mahal karena 1 kilonya bisa sampai 12.000. Nah, ini artinya belum tentu setiap anggota masyarakat rakyat Indonesia bisa membeli beras dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, setiap hari ataupun setiap bulan. Ya, karena masih banyak orang yang penghasilannya jauh di bawah standar minimal, ya, atau yang di bawah pegawai yang berdasarkan upah minimal regional itu masih banyak. Kalau upah regional di sebuah provinsi sampai 3 juta, ya, padahal kan tidak semua orang bekerja di institusi swasta seperti pabrik, ya. Bahkan masih banyak juga orang-orang yang membantu di toko-toko itu penghasilannya juga masih sangat rendah. Ya. Ini nanti ya kita tunggulah ketahanan pangan ini segera terwujud, ya, dengan cepat. Para menteri, terutama Menteri Pertanian, ya, yang bisa menggalakkan produktivitas pertanian, baik itu sawah, baik itu perkebunan, ya, kiranya juga segera dapat dibuat klaster-klaster. Ya, apakah nanti buah musiman itu mangga misalnya di daerah Indramayu, ya, terus nanas di daerah Sumedang, mungkin yang lain-lain bisa dibuat, ya, klaster-klaster tanaman pangan, sehingga semuanya bisa diwujudkan, sehingga rakyat
yang jumlahnya 120 itu betul-betul merasakan adanya kemakmuran. Jadi sekali lagi, Presiden Prabowo menjadi tumpuan bagi masyarakat Indonesia untuk ketahanan pangan ini. Apalagi ketahanan yang dipikirkan juga termasuk energi. Ya. Ada energi angin, ada energi matahari, ada energi air, ada energi panas bumi. Nah, itu kalau dikelola dengan baik, tentu menghasilkan hal-hal yang mampu membantu produktivitas masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia terus akan bangkit dan bangun bahu-membahu, ya, mendukung pelaksanaan Presiden Prabowo beserta wakilnya Gibran untuk maju bersama-sama, untuk mendukung sehingga tidak perlu terjadi hal-hal yang membuat heboh. Semua kiranya dapat berpikir dan melakukan hal-hal yang tindakan positif. Itu semua boleh terjadi selama Prabowo sebagai presiden juga konsisten, sehat, dan melakukan sesuai dengan konstitusi yang sudah